Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 401. Jeritan gembira dari Luan Hijau mengaduk udara dengan getaran soniknya. Dan kemudian api hijau keluar dari paruhnya, menyebar hingga menutupi area yang luas di sekitar Zhongnan. Api hijau itu istimewa. Mereka tumpah ke depan dengan ringan kepada mereka, seolah-olah esensi angin ditangkap dalam panas. Mereka melayang di tanah dalam lautan api yang membakar segala sesuatu di jalan mereka. Suhu di pegunungan terus naik. Zhongnan tenggelam di lautan api. Dia benar-benar serius sekarang, merasakan tingkat keterampilan dan ancaman nyata yang ditimbulkan oleh api ini. Putri pertama secara khusus mempersiapkan teknik rahasia ini untuk menghadapinya. Api terlalu cepat dan terlalu luas untuk dihindari. Satu-satunya cara dia menghadapi mereka adalah dengan menyerang mereka secara langsung. Meskipun dia tidak kekurangan kemampuan pertahanan secara langsung. Zhongnan menyatukan tangannya dan menutup matanya. Kekuatan putih abu-abunya mulai membentuk cincin di sekitar kakinya dan kemudian meluas keluar. Segala sesuatu yang disentuh cincin ini, pohon, daun, bunga, berubah menjadi batu. Dengan Zhongnan di tengah lokus, area besar selebar beberapa meter berubah menjadi zona batu. Api hijau meraung tanpa henti. Zhongnan berdiri tegak dan tidak bergeming, meskipun rahangnya tampak muram saat dia menguatkan dirinya. Seni Xuan yang tak tergoyahkan. Tiba-tiba, dia berdenyut sekali lagi dengan cahaya abu-abu, dan seluruh zona batu hancur sekaligus menjadi debu batu yang menggantung di udara sesaat sebelum mulai berkumpul. Setelah beberapa saat, ia berubah menjadi kura-kura abu-abu setinggi puluhan meter. Kura-kura besar itu berdiri dengan tenang, matanya yang tenang mengintip dari cangkangnya yang kuno dan lapuk. Api hijau jatuh dari langit ke kubah besar keratin, tumpah untuk membakar tanah di sekitarnya. Kura-kura itu berdiri dengan tenang, tidak bergerak sedikit pun. Itu membiarkan api membakarnya. Para siswa di platform tontonan terpesona oleh pemandangan itu. Apa yang dulunya hutan rimbun sekarang menjadi lautan api hijau, membakar setinggi kanopi dulu. Dan di tengah hutan api ini, kura-kura abu-abu berdiri tak bergerak. Li Luo sama terpesonanya dengan teman-temannya yang lain. Ini adalah kekuatan Jenderal Biduk Surgawi. Baik lautan api maupun kura-kura yang kebal menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui kemampuannya sendiri. Dia merasa sangat tidak memadai sebagai master resonansi saat ini. Meski begitu, dia tidak sepenuhnya putus asa. Jenderal Biduk Surgawi mungkin merupakan mimpi yang jauh untuk saat ini, tetapi dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia dapat mencapainya dalam waktu 3 tahun. Dia harus, atau dia akan mati. Pemimpin, apakah menurutmu Zhongnan dapat menanggungnya? Bai Mengmeng berbisik, menyaksikan perjuangan di bawah dengan mata terbuka lebar terpesona. Bahkan di kejauhan, mereka bisa merasakan panas terik. Ada sedikit simpati untuk Zhongnan dalam suaranya. Tentu saja, dia tidak berharap dia menang, tetapi situasinya terlihat sangat buruk. Sosok kura-kura mati-matian di tengah api dari semua sisi. Bertahan melalui kobaran api menuntut keterampilan dan kemauan yang kuat. Itu adalah prestasi yang mengagumkan. Lawan yang patut dihormati. Li Luo memperhatikan api dengan hati-hati. Jika ini adalah pertarungan sampai mati, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Tapi ini adalah pertarungan waktu. Api hijau putri pertama luar biasa, tapi aku pikir reputasi Zhongnan telah menyebar lebih jauh dari api yang pernah ada. Putri pertama sedang menguji tekadnya dengan langkah ini. Begitu keinginannya goyah, maka pertahanannya yang sempurna akan runtuh, dan itu akan menjadi kemenangannya. Tapi, dia berhenti. Zhongnan tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun sepanjang seluruh rekornya. Apakah kamu pikir orang seperti itu akan goyah dengan mudah? Petik 2. Bai Mengmeng menggelengkan kepalanya. Sorak-sorai para penonton mereda sekarang. Semua mata tertuju pada kura-kura, menunggu untuk melihat apakah ia akan jatuh. Posisi para petarung membuat para siswa ingin bersorak untuk Zhongnan, yang tampak seperti diunggulkan. Bahkan hati para siswa perguruan tinggi Astral Sage tertuju padanya. Perguruan tinggi Sage Jurang Biru pasti sangat bangga padanya, kata wakil kepala sekolah Susin kepada wakil kepala sekolah Kyujizi. Kyujizi tersenyum mendengar pujian itu. Anak itu tidak cerewet seperti Zhao Huiyin, tapi kami para mentor semangat ungu berpikir masa depannya adalah yang paling cerah. Susin mengangguk setuju. Semuanya sunyi kecuali deru dan derak api, mencari kelemahan di sepanjang batu. Itu tidak tetap tidak terluka.
Api itu menyebabkan kerusakan yang pasti pada cangkangnya, yang mulai mengelupas di bawah panas. Keripik batu dan debu jatuh dari cangkangnya. Fragmen besar mulai berjatuhan, dan bekas luka bakar berkembang menjadi titik lemah yang mulai semakin dalam. Melalui celah-celah api, Zhongnan yang tidak bergerak berdiri seperti patung. Namun, para ahli yang hadir dapat mengetahui bahwa intensitas api telah surut. Mereka tidak bisa dipertahankan lebih lama lagi. Sejak awal, hasilnya sudah diputuskan. Waktu terus berjalan. Kura-kura besar itu semakin melemah, hingga akhirnya mencapai batasnya. Itu hancur sekaligus menjadi abu putih. Garis Zhongnan muncul di awan abu, masih dikelilingi oleh api hijau. Desahan kolektif datang dari kerumunan, beberapa karena simpati untuk Zhongnan. Tapi dia tidak terlihat kalah sama sekali. Dia melihat api tanpa peduli saat mereka meraung di sekelilingnya. Dia kemudian mengambil langkah ke dalam api. Semua orang tersentak, lalu tersentak lagi. Di mana dia menginjak, api padam, dan kemudian nyala api yang berdekatan juga padam. Dalam beberapa saat, semua api padam sepenuhnya, meninggalkan jelaga hitam tebal di tanah. Zhongnan berdiri diam, sosok abu-abunya bersinar di tengah lanskap hitam. Dia menatap putri pertama, masih melayang di udara. Terima kasih untuk pertarungannya. Putri pertama balas tersenyum dengan sedikit kesal. Dia mendongak untuk melihat bahwa dupa telah terbakar abis. Pertempuran telah berakhir. Gong terdengar di seluruh medan pertempuran. Pertandingan tiket pertama, seri. Platform tontonan diadakan dalam keheningan yang terpesona ketika tirai jatuh pada pertempuran pertama. Putri pertama dan Zhongnan berdiri dalam diam untuk waktu yang lama sebelum kerumunan perlahan melepaskan teriakan dan mulai bersorak. Mereka bersorak dengan nyaring dan seimbang untuk kedua belah pihak, bersyukur atas pertunjukan yang luar biasa. Meskipun berakhir imbang, tidak ada kesalahan yang ditemukan di keduanya. Mereka berdua telah melakukan persiapan terbaik mereka, mengeksekusi gerakan terbaik mereka, dan membawa pertukaran ke tingkat yang baru bersama-sama. Pertempuran tingkat Jenderal Biduk Surgawi benar-benar sesuatu yang lain, kata Li Luo, menghembuskan napas dengan tajam. Hasilnya kurang lebih dapat diprediksi, tetapi menonton dan mengalami langsung adalah dua pengalaman yang sama sekali berbeda. Mungkin mereka telah mengungkapkan kartu truf lainnya dalam pertempuran sampai mati, tetapi mereka berimbang dalam pertarungan ini. Zhongnan telah mempertahankan gelarnya sebagai perisai perguruan tinggi Sage Jurang Biru, sementara putri pertama telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa juga dalam mengujinya, membuat perguruan tinggi Astral Sage bangga. Kerumunan perlahan-lahan menjadi tenang, dan kemudian tiba-tiba sorak-sorai berlipat ganda dengan keras. Sekarang nama di bibir mereka adalah Gong Senjun. Li Luo mendongak untuk melihat Gong Senjun perlahan turun ke medan perang yang hangus. Dia berpakaian putih hari ini, dirinya yang tampan dan karismatik seperti biasanya. Seluruh perguruan tinggi Astral Sage berkumpul di belakang yang terkuat dari 7 pilar astral, dan banyak gadis yang memujanya. Kemuliaan terpancar darinya. Bahkan para tetua kerajaan Xia sedikit mengangguk dan tersenyum setuju. Pemangku raja, Anda benar-benar diberkati untuk memiliki putra yang hebat, kata Zhu Qinghuo dari keluarga Jian. Du Zheyan mengangguk juga. Yang mulia Gong Senjun membawa kemuliaan dan kebanggaan. Anggota generasi muda yang luar biasa seperti itu pasti akan menjadi penerus yang hebat bagi Anda, yang hebat. Petik 2. Pemangku raja tersenyum hangat pada mereka. Anda terlalu baik, tuan-tuan, katanya dengan lambaian sederhana. Semua ini berkat asuhan perguruan tinggi Astral Sage. Jika bukan karena mereka, Senjun tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Anda yang terlalu baik, yang mulia, jawab wakil kepala sekolah Su Xin sambil tersenyum. Bakat dan kerja keras Gong Senjun dicatat oleh para mentor dan rekan-rekan. Penghargaannya tidak diperoleh hanya dengan keberuntungan. Petik 2. Kaisar kecil mengerutkan kening pada pertukaran itu. Kakakku juga sangat baik, katanya keras. Yang lain sedikit terkejut, tetapi mereka juga mengangguk. Itu benar, yang mulia. Keunggulan putri pertama telah merebut hati kami semua tetapi beberapa saat yang lalu. Siapa yang bisa meragukannya? Di bawah, Liang Kui dari perguruan tinggi Sage Jurang Biru telah turun ke lapangan. Dia adalah sosok raksasa yang mengenakan pakaian hitam, tetapi penjajarannya dengan kulit putih Gong Senjun sama sekali tidak setara. Wajahnya sedikit miring, sebuah kelainan yang tidak membuatnya jelek, tapi sangat mencolok dibandingkan dengan ketampanan heroik rekannya. Gadis-gadis dari perguruan tinggi Astral Sage mengalihkan pandangan mereka darinya. Liang Kui sudah terbiasa dengan perilaku seperti itu.
Dia mengabaikan mereka, menatap tajam ke arah lawannya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bertukar sapa. Dengan putaran tangannya, dia mengeluarkan tombak hitam panjang. Itu berdenyut dengan energi, dan ada tanda emas di porosnya yang menarik perhatian seseorang. Ini adalah artefak berharga mata emas. Listrik menyembur keluar dari tubuh Liang Kui ke segala arah, menimbulkan badai listrik yang berderak dan berkelebat. Listrik yang menari-nari padam, menciptakan desisan menyeramkan pada setiap objek yang disentuhnya. Di tengah itu semua, 6 mutiara surgawi mulai muncul. Warna biru putih khas dari petir membuat bayangan aneh di wajahnya yang sudah tidak sempurna, memberikannya gips iblis. Setan badai. Liang Kui datang dengan senjata yang menyala-nyala, tanpa niat untuk menguji air. Dia tahu seberapa dalam air dengan yang satu ini, mungkin lebih dalam daripada yang bisa dia tangani. Apapun yang kurang dari yang terbaik, dan dia akan segera tenggelam. Menghadapi awal yang penuh semangat, Gong Senjun tersenyum sedikit dan mengeluarkan tombak peraknya sendiri. Seperti senjata Liang Kui, senjatanya juga merupakan saluran yang kuat untuk memfokuskan energi alam duniawi. Ruang di sekitar senjatanya tampak terdistorsi karena energi yang luar biasa. Ini adalah artefak berharga mata emas juga. Kekuatan resonansi putih keperakan mengalir keluar dari Gong Senjun seperti sungai, naik ke udara seperti tumpukan asap. Dari tengah-tengah mereka, seekor naga besar bersisik perak naik dengan gerakan melingkar khasnya ke langit. Sisik-sisik indah naga bersisik perak membuat seseorang terengah-engah, seperti cakar maut di bawah yang terlihat mampu merenggut nyawa seseorang. Li Luo menatap naga bersisik dengan penuh minat. Jelas, ini adalah resonansi Gong Senjun. Resonansi naga sisik perak kelas 8 atas. Ini adalah pertama kalinya Li Luo benar-benar melihatnya. Gong Senjun tidak berhenti di situ. Energi di dalam tubuhnya hanya terus tumbuh lebih kuat, dan kemudian 7 mutiara surgawi keluar dari tubuhnya untuk mengapung di sekelilingnya, bersinar dengan cahaya keperakan. Mereka bahkan lebih terang dari mutiara putri pertama. Li Luo menerima semuanya dengan mata yang terukur. Meskipun 7 mutiara surgawi sudah merupakan prestasi yang luar biasa, entah bagaimana firasatnya mengatakan kepadanya bahwa ini mungkin bukan kekuatan penuh Gong Senjun. Siswa terkemuka di perguruan tinggi Astral Sage mungkin masih menahan diri. Dan jika itu benar, dia benar-benar sesuatu yang istimewa, butuh kepercayaan diri yang besar untuk menahan diri dari lawan sekaliber Liang Kui. Sementara Li Luo masih mencoba menilai Gong Senjun, yang terakhir sudah menanggapi lawannya. Tombaknya berbaris ke arah Liang Kui, dan dia masih menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda hormat, meskipun lawannya tidak peduli dengan sopan santun itu. Perguruan tinggi Astral Sage, Gong Senjun, aku berharap dapat belajar dari pertukaran kita. Petik 2. Liang Kui menatap lawannya yang lebih kuat, tidak ada rasa takut atau intimidasi pada wajahnya yang tidak menarik. Dia perlahan mengangkat tombaknya dan kemudian berbicara dengan suara serak dan bergetar. Ayo bergerak, dia bersenandung, seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi listrik. Gong Senjun memiringkan kepalanya. Gong Senjun miringkan kepalanya. Terimalah satu serangan dari saya, dan saya menyerah. Gong Senjun tertawa, mempertaruhkan semuanya dalam satu kesempatan. Apakah kamu mencoba untuk mendapatkan hasil imbang dalam pertarungan ini juga? Apakah ini rencana pertempuran jurang biru, untuk mendapatkan lebih banyak undian? Liang Kui tidak menjawab, hanya menunggu jawaban Gong Senjun. Gong Senjun tersenyum padanya, melenturkan jari-jarinya di sekitar poros peraknya. Dia berbicara dengan kecepatan yang hangat dan terukur. Kamu adalah tamu kami dari jauh. Sebagai tuan rumah yang mewakili sekolah dan kerajaan, aku dengan senang hati memenuhi permintaanmu. Jadi, teman, datang padaku. Saat Gong Senjun menerimanya, kekuatan resonansi petir meledak dari tubuh Liang Kui, terbang ke angkasa. Awan gelap mulai terbentuk entah dari mana, dan sambaran petir melompat seperti ikan di antara mereka. Satu sambaran petir yang dahsyat tiba-tiba jatuh, tetapi itu tidak ditujukan pada Gong Senjun. Itu mendarat di Liang Kui sebagai gantinya. Disambar petir, 6 mutiara surgawi Liang Kui gelisah, menjadi lebih terang dari sebelumnya. Mereka sekarang membentuk ular petir besar yang mendesis dan melingkar. Liang Kui menarik napas dalam-dalam, memalingkan wajahnya dengan konsentrasi penuh saat matanya memancarkan kekuatan. Benang-benang kecil listrik sekarang bergabung menjadi sulur-sulur yang tebal dan bergolak saat mereka mengalir dengan kekuatan penuh menuju tombak hitam. 6 mutiara surgawi memasuki tombak hitam juga, dan udara di sekitarnya terdistorsi dari energi terkonsentrasi.
Terlalu jelas untuk melihat bahwa Liang Kui sedang bersiap untuk serangan pamungkas abad ini. Di sisi lain, Gong Senjun berdiri tegak, tidak ikut campur. Dia senang memberi Liang Kui waktu yang dia butuhkan untuk bersiap. Orang bisa melihatnya sebagai keyakinan yang lemah dan pasif, atau mutlak. Jika Gong Senjun menang pada akhirnya, dia tidak hanya akan memenangkan pertempuran, tetapi juga hati dan pujian dari semua orang yang hadir. Bahkan perguruan tinggi Sage Jurang Biru tidak akan mengatakan apa-apa. Fakta bahwa Gong Senjun bertujuan untuk hasil itu berbicara banyak tentang ambisinya. Dalam waktu singkat, Liang Kui telah melancarkan serangan epik. Dia menyalurkan setiap petir terakhir yang dia bisa ke senjatanya. Dia berada di batas kendalinya, dan aliran listrik keluar darinya dan melompat ke tanah. Bahkan anggota 7 pilar astral lainnya bergidik pada serangan mematikan yang datang, sementara siswa normal bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Serangan ini akan mengeluarkan isi perut mereka menjadi kepulan asap. Gumpalan gas putih keluar dari gigi Liang Kui yang terkatup. Tombaknya berat dengan kekuatan, bersilangan dengan kilat dan sesosok kilat muncul di belakangnya di udara. Sosok itu lebarnya beberapa puluh meter dan memiliki 4 lengan. Meskipun fitur-fiturnya tersembunyi dalam kegelapan yang gelap, aura buas yang dipancarkannya tidak diragukan lagi adalah iblis. Serangan ini, aku menyebutnya tombak iblis badai. Tapi aku tahu bahwa kekuatan sebesar ini pun tidak cukup untuk memberikan banyak kerusakan padamu, serak Liang Kui. Dan sebagainya, tangan yang mencengkeram tombak hitam itu tiba-tiba meledak, jari-jarinya menghilang menjadi kabut tulang dan darah. Itu tersedot ke dalam tombak juga, membuatnya tiba-tiba berubah warna dari hitam menjadi merah tua. Petir di atasnya juga berubah dari biru putih menjadi merah iblis. Aura di sekitar tombak berlipat ganda dengan menyeramkan. Segalanya berubah secara tiba-tiba dan jahat, dan tingkat ketakutan di antara para penonton juga meningkat. 7 pilar astral tampak khawatir. Setelah dia mengorbankan jari-jarinya, iblis badai di belakang Liang Kui mengulurkan sagurugota badan yang mengerikan untuk mencengkeram tombak, menjaganya tetap tegak. Dan kemudian secara bertahap menarik kembali tangannya dalam gerakan melempar. Waktu dan ruang itu sendiri sepertinya membeku. Suara mendesis yang menggelegar memenuhi udara saat sambaran petir darah melesat di udara. Itu bergerak dengan kecepatan tinggi, dan hanya sedikit penonton yang benar-benar dapat melacak pergerakannya. Hanya garis merah yang bisa dilihat sebagian besar dari mereka. Medan perang yang tertutup jelaga dibagi menjadi dua oleh serangan yang melesat ke depan. Tentu saja, sambaran petir menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Ini adalah satu-satunya tembakan yang telah dikerahkan Liang Kui, bahkan mengorbankan tangannya untuk itu. Gong Senjun tetap pada pendiriannya. Dia menyaksikan tombak darah melesat di udara ke arahnya, dan dia mengangguk setuju saat dia memperhatikan aura energi di sekitar petir. Benar-benar tombak terkuat dari perguruan tinggi Sage Jurang Biru, katanya lembut pada dirinya sendiri. Tetap, tidak cukup. Mata Gong Senjun sendiri berkilau dengan kekuatan perak, dan iris matanya berkontraksi menjadi mata ular naga bersisik. Di tangannya, tombak peraknya tampak meleleh menjadi kekuatan cair, berubah menjadi naga bersisik perak mini yang melingkari lengannya sebelum akhirnya tenggelam di bawah kulitnya sebagai tato tombak. Ujung tombak ada di jarinya. Gong Senjun mengangkat jari itu, yang berkilauan dengan cahaya perak. Cakar jiwa naga. Raungan menantang seekor naga mengiringi semburan cahaya perak dari jari Gong Senjun, dan seekor naga bersisik keluar dari ujung jarinya, berenang ke depan dengan sisik berkilauan dan taringnya terbuka. Jiwa naga bertemu dengan tombak darah. Dampaknya sangat besar. Medan perang yang sudah compang camping dirusak lagi, dengan kekuatan yang dalam memotong pohon-pohon tumbang dan bebatuan yang pecah. Gempa susulan memancar keluar seperti jaring laba-laba, meninggalkan guratan radial yang simetris di tanah. Begitu kuatnya gempa susulan sehingga akan mencapai tribun penonton, tetapi mentor semangat ungu siap untuk meniadakan guncangan sebelum itu terjadi. Mereka semua memperhatikan lapangan dengan cemas. Saat energi perak dan merah terbakar satu sama lain, itu adalah jiwa naga perak yang menyerah lebih dulu. Para siswa perguruan tinggi astral Sage tersentak kaget. Apakah Gong Senjun gagal bertahan dari serangan ini? Setelah meledak melewati jiwa naga perak, tombak darah terus maju, mengarah lurus ke Gong Senjun. Pria berbaju putih menyaksikannya datang dengan senyum tipis di wajahnya. Dia berdiri di tanahnya dengan tenang, lengannya longgar di sisi tubuhnya. Saat tombak mendekatinya, energinya juga habis, dan ketika berada dalam jarak beberapa meter dari Gong Senjun, warna merahnya benar-benar hilang. Tombak itu sekarang hitam lagi. Meski begitu,
Itu adalah serangan kuat yang berada di jalur untuk meninju kening Gong Senjun. Bintik putih samar muncul di alis Gong Senjun, dan tombak hitam itu jatuh ke bawah. Gong Senjun mengulurkan tangan untuk mengambilnya, lalu dia dengan santai menjentikkan jarinya. Itu terbang di udara untuk mendarat di depan Liang Kui, terkubur di tanah. Dia menundukkan kepalanya sedikit. Aku mengakui kekalahan. Liang Kui akhirnya kalah, seperti yang diharapkan. Banyak siswa perguruan tinggi Astral Sage menyeka keringat dingin dari alis mereka. Semua seperti yang kita prediksi, mereka mungkin berkata, memasang senyum berani, tapi sialnya Liang Kui tidak memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan uang mereka. Untuk sesaat, mereka secara sah khawatir bahwa perguruan tinggi Astral Sage akan mengakhiri pertempuran di Aula Bintang 4. Untungnya, Gong Senjun datang sebagai siswa terkuat dari perguruan tinggi Astral Sage. Pejuang yang bisa diandalkan. Sekarang adalah waktunya untuk bersorak, dan para siswa perguruan tinggi Astral Sage merayakan kemenangan pertama mereka dalam pertandingan tiket. Li Luo juga memikirkan Gong Senjun. Senior ini tidak hanya menang, dia memenangkannya dengan manis. Peningkatan popularitas dan reputasinya akan luar biasa. Sebagai perbandingan, pertandingan putri pertama terlihat hampir membosankan. Meskipun fakta yang diketahui bahwa Zhong Nan lebih sulit untuk dilawan, hasilnya terkadang lebih penting daripada prosesnya. Dan hasilnya seri untuk putri pertama, tetapi kemenangan untuk Gong Senjun. Sesederhana itu. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa putri pertama lemah, tetapi tidak banyak yang akan menempatkannya pada level yang sama dengan Gong Senjun. Senior Gong benar-benar kuat, bahkan Bai Mengmeng sangat mengaguminya. Selanjutnya adalah senior Jiang Kan. Aku sangat senang tentang itu, aku belum pernah melihat senior Jiang bertarung dengan siapapun sebelumnya. Petik 2. Oh, aku sudah sering melihatnya bertarung. Li Luo meringis. Tapi aku selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Dia terkikik. Jadi pemimpinnya sering berlatih dengan senior Jiang. Pemimpin, apa pendapatmu tentang undian Aula Bintang 3? Xin Fu bertanya. Li Luo memikirkannya. Undian Aula Bintang 4 menguntungkan perguruan tinggi Sage Jurang Biru. Jika perisai mereka menghadapi Gong Senjun, kemungkinan mereka akan kalah. Dan kemudian jika putri pertama menjatuhkan ahli tombak itu, maka kita akan mendapatkan 2 kemenangan. Itu, seperti, setengah tiket diamankan. Untuk pengundian Aula Bintang 3, aku pikir hasil yang paling menguntungkan bagi kita adalah Jiang Qinghe menghadapi Zhao Huiyin, dan Du Zehonglian akan mengalahkan Yan Tai. Maka kami akan memiliki peluang bagus untuk kedua pertarungan. Tetapi jika Jiang Qinghe bermain imbang melawan Yan Tai, dan Du Zehonglian menghadapi Zhao Huiyin, mungkin 1 kekalahan, 1 kemenangan. Meskipun Li Luo belum pernah melihat Zhao Huiyin beraksi sebelumnya, pertukaran kecil mereka sebelumnya telah memberinya semua referensi karakter yang dia butuhkan. Gadis lihai seperti itu pasti bisa dilenyapkan oleh Jiang Qinghe. Sedangkan Du Zehonglian akan ditelan utuh. Bai Mengmeng mengangguk, aku ingin melihat senior Jiang melawan Zhao Huiyin juga. Ini akan menjadi pertarungan yang mendebarkan. Li Luo setuju. Dia ingin melihat rubah kecil dimakan oleh angsa gemuk juga. Tidak hanya metafora itu lucu, itu akan menjadi bentrokan kehendak yang epik. Pemimpin, kamu adalah pertandingan terakhir. Apakah kamu pikir pertandingan itu bahkan akan mencapaimu? Xin Fu tiba-tiba menunjukkan. Aula Bintang 1 diletakkan di belakang justru karena kita adalah tingkat yang paling tidak penting, kata Li Luo dengan sedikit kesal. Kemungkinan bahwa segala sesuatunya akan diputuskan dengan satu atau lain cara sebelum mencapai aku. Meskipun pengamatanmu membuat buku-buku jariku gatal untuk berteman dengan gigi depanmu, itu memang sangat benar. Itu benar-benar disayangkan, pemimpin. Xin Fu menghela nafas secara dramatis. Aku sangat ingin melihatmu mengambil alih kerumunan dengan badai. Li Luo memutar matanya. Seolah-olah aku akan mempercayaimu, kala jengking berhati hitam. Di kontingen perguruan tinggi Sage Jurang Biru, seorang gadis berpakaian merah berdiri dari tempat duduknya. 1 imbang dan 1 kekalahan. Zhao Huiyin tersenyum. Yah, itu yang diharapkan. Bukan kasus terburuk. Zhao Senior, kami mengandalkan perwakilan Aula Bintang 3 sekarang, kata Lu Chang dengan senyum cerah. Zhao Huiyin tertawa. Berdoalah agar aku bertemu Du Zehonglian, kalau begitu. Aku akan berada dalam masalah besar jika melawan Jiang Qinghe. Aku yakin kamu memiliki peluang bahkan jika melawan Jiang Qinghe, kata Lu Chang memberi semangat. Zhao Huiyin cemberut. Dia adalah resonansi cahaya kelas 9, demi Tuhan.
Benar-benar kelas 9. Bukan anak kelas 9 yang curang. Seorang pemuda kurus berjalan ke sisinya dan memberi mereka senyuman. Ini adalah perwakilan Aula Bintang 3 lainnya, Yantai. Keduanya menuju ke platform undian bersama. Jiang Qinghe dan Du Zehonglian sudah menunggu di sana. Hei, Jiang Qinghe, bagaimana kabarmu? Zhao Huiyin memanggil dengan penuh kasih saat mereka berada dalam jarak pendengaran. Jiang Qinghe hanya menatapnya dan mengangguk kecil. Jiang Qinghe, kamu benar-benar tidak ramah. Apakah karena tunanganmu dan aku begitu dekat tempo hari? Ini salah paham. Tolong jangan marah padanya, aku hanya mencoba untuk mendapatkan petunjuk. Zhao Huiyin mengerjap polos, suaranya merupakan perpaduan sempurna antara ketulusan dan permintaan maaf. Du Zehonglian menatap mereka berdua, matanya membulat. Apa yang sedang terjadi? Arti tunangan? Li Luo. Li Luo dan Zhao Huiyin melakukan sesuatu 2 hari yang lalu. Apakah pria Iguru Jing seperti itu? Zhao Huiyin sendiri sangat cantik, dia memiliki pesona alam dan dia menggunakannya dengan baik. Mungkin popularitas Li Luo baru-baru ini telah mencapai kepalanya, dan dia berhasil memikatnya. Tetap saja, Zhao Huiyin benar-benar hebat karena mengatakan semua itu di depan wajah Jiang Qinghe. Mengejeknya. Cukup menarik. Du Zehonglian terkikik dalam hati, menikmati drama itu. Namun, Jiang Qinghe tidak membalas umpannya. Ketertarikan teman Zhao Huiyin pada Li Luo di rumahku bukan tanpa izin, katanya santai. Tapi keluarga Luolan memiliki aturan ketat. Jika kamu ingin bergabung dengan keluarga, kamu harus mulai sebagai gadis pelayan. Jika kamu melakukannya dengan baik, kamu mungkin bisa naik menjadi selir. Petik 2. Zhao Huiyin tersentak dalam hati. Dia, seorang gadis pelayan untuk Li Luo. Dia akan memukulinya sampai mati dengan pispot. Bisakah aku benar-benar? Katanya malu-malu. Li Luo benar-benar orang yang baik, dan juga sangat berbakat. Dia pasti akan menjadi salah satu yang terhebat di kerajaan Xia di masa depan. Dia mengatakan kepadaku tempo hari bahwa sangat normal bagi pria untuk memiliki beberapa istri dan beberapa selir. Mungkin dia akan meninggalkan kamar untukku jika aku tinggal di kerajaan Xia. Petik 2. Ruang penyimpanan kayu bakar juga sebuah ruangan, Jiang Qinghe menunjukkan. Kamar apa yang kamu dapatkan tergantung pada seberapa baik dirimu. Zhao Huiyin tiba-tiba tertawa. Apakah maksudmu kita mungkin memutuskan siapa yang mendapat ruang utama dan siapa yang mendapat ruang kecil jika kita bertemu dalam pertarungan? Tidak, itu akan memutuskan apakah kamu mendapatkan kamar kecil atau kamar kayu bakar, Jiang Qinghe menjelaskan dengan sabar. Teman Jiang, kata Zhao Huiyin tajam, tentu saja perkataan tuan muda lebih berarti. Atau apakah Li Luo tidak lebih dari boneka di keluarga Lulan? Kamu sepertinya tidak menghormatinya sama sekali. Mata emas Jiang Qinghe mengamatinya dengan dingin untuk waktu yang lama, lalu dia melangkah maju dan memasukkan tangannya ke dalam kotak batu, mengeluarkan pelet yang dia cubit dengan satu tangan. Dengan sentuhan jari-jarinya yang cekatan, dia membiarkan cangkang pelet itu jatuh, membuka gulungan kertas di dalamnya dengan satu tangan. Di atasnya tertulis, 1. Zhao Huiyin mengikutinya. Dia menyipitkan matanya pada kertasnya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi juga. Di atasnya tertulis, 1, dan ini membawa raungan keras dari kerumunan. Pertandingan pertama Aula Bintang 3 adalah Jiang Qinghe melawan Zhao Huiyin. Jiang Qinghe balas menatapnya dengan tenang. Zhao Huiyin, siap untuk dipukuli. Pertempuran pertama dari Aula Bintang 3. Jiang Qinghe melawan Zhao Huiyin. Pertarungan telah diterima dengan penuh minat oleh kedua sekolah, dan para siswa semua bersemangat. Ini mungkin bahkan lebih diantisipasi daripada untuk pertandingan Aula Bintang 4. Jika tidak ada yang lain, itu karena kedua belah pihak mengirimkan perhiasan mereka untuk sebuah pertunjukan. Dari segi kekuatan, mungkin kedua gadis itu tidak sekuat putri pertama, Gong Shenjun, Zhong Nan, atau Liang Kui. Tetapi dalam hal penampilan, mereka mengalahkan mereka. Di panggung tontonan, beberapa tetua duduk sedikit lebih tegak dengan punggung keriput. Mereka semua sedang menonton Jiang Qinghe. Meskipun Li Luo secara resmi adalah tuan muda keluarga Luolan, semua orang tahu bahwa dia telah menjadi hati dan jiwa yang sebenarnya dari keluarga Luolan sejak Li Taixuan dan Tan Tailan menghilang. Dan dalam kasusnya, kekuatannya sama luar biasa dengan penampilannya. Dia telah membawa keluarga Luolan melalui masa-masa yang bergejolak sendirian, mengulur waktu bagi Li Luo untuk mendapatkan kekuatannya. Dengan resonansi cahaya kelas 9, dia adalah bakat yang terlihat mungkin sekali dalam 1 abad. Dalam beberapa tahun,
dia mungkin akan memecahkan rekor Li Taixuan untuk mencapai adipati. Pada saat itu, keluarga Luolan akan bangkit kembali. Dan sekarang dia tidak sendirian. Di sisinya, kekuatan baru dalam bentuk Li Luo telah muncul, dengan resonansi ganda. Kedua anak muda ini akan memiliki keluarga Luolan kembali. Dalam beberapa aspek, mereka bahkan mulai menyalip era Li Taixuan dan Tan Thailand. Keluarga Luolan mendaki setiap hari, tak terhindarkan, matahari baru di langit pagi. Yang, bukanlah kabar baik bagi keluarga-keluarga lainnya. Li Taixuan dan Tan Thailand benar-benar diberkati dengan murid dan putra seperti itu. Keluarga Luolan naik dari hari ke hari. Jika mereka berdua kembali, ho ho ho. Keluarga Luolan tidak akan terbendung, kata Zhu Qinghuo dengan tawa yang tidak mencapai matanya. Tidak ada yang menjawab. Sebaliknya, wajah mereka menjadi gelap ketika mereka membaca yang tersirat dari kata-katanya. Keheningan menjadi kaku, dan Su Xin yang menjawab, hari ini adalah hari penting bagi perguruan tinggi Astral Sage. Itulah mengapa kita di sini hari ini, dan aku akan meminta keluarga Tuan Zhu untuk menahan diri dari membawa politik ke dalamnya. Kesalahanku, wakil kepala sekolah. Tolong maafkan aku, kata Zhu Qinghuo buru-buru. Dia mengangguk sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tahu betul desain pemangsa yang dimiliki sekolah-sekolah ini di keluarga Luolan, dan pahlawan wanita mereka, Jiang Qinghe, yang telah menyelamatkan keluarga itu. Jiang Qinghe, yang memiliki potensi luar biasa, jika bukan karena sekolah sangat menghargainya, mempersiapkannya untuk pertemuan cawan suci, seseorang akan diam-diam menjatuhkannya sekarang. Tidak ada yang ingin memberikan waktu kepada lawan kelas 9 untuk matang. Tapi perguruan tinggi Astral Sage tetap netral dalam perjuangan keluarga. Selama Jiang Qinghe berada di sekolah, kekuatan cemburu ini dikendalikan, karena takut akan murka perguruan tinggi Astral Sage itu sendiri. Meskipun perguruan tinggi Astral Sage tidak dapat memberikan perlindungan menyeluruh seperti itu kepada setiap siswa, mereka akan berusaha keras demi kejeniusan langka yang mereka lihat di Jiang Qinghe. Dia adalah investasi bagi mereka. Di masa depan, Jiang Qinghe akan lulus, dan masa depannya cukup cerah untuk melihatnya meninggalkan kerajaan Xia, dan bahkan benua ilahi timur. Dia akan menjadi kekuatan besar di dunia. Pada saat itu, apakah dia akan berterima kasih atau membenci perguruan tinggi Astral Sage? Jika bukan karena kebutuhan sekolah untuk tetap lebih netral, perguruan tinggi Astral Sage akan senang untuk mengeluarkan pernyataan dengan keras dan jelas bahwa mereka mendukung Jiang Qinghe sepenuhnya. Tidak menyadari tarian politik yang terjadi di platform, Jiang Qinghe fokus pada pertempurannya. Hari ini dia mengenakan pakaian biasa, rompi biru dan rok pendek. Dia tidak kalah cantik untuk itu. Senjata pamungkasnya adalah wajahnya, seolah-olah dipahat oleh kekuatan suci itu sendiri. Atur mereka ke dalam ekspresinya yang biasa dan dingin, dan siswa laki-laki dan perempuan sama-sama terpesona. Mereka meneriakkan namanya dengan antusias ketika dia melangkah. Reputasi dan pesonanya terlalu jelas dalam pemujaan mereka. Sosok berbaju merah berjalan di depannya. Zhao Huiyin. Dia adalah kecantikan yang hebat dalam dirinya sendiri. Di perguruan tinggi Sage Jurang Biru, dia juga memiliki klub penggemar sendiri. Rok merah dilingkarkan dengan rapi di pinggang jam pasirnya, sosoknya tumpah dengan menggerahkan baik di atas maupun di bawahnya. Zhao Huiyin berdiri tanpa alas kaki di atas batu besar. Oh, Qinghe, aku takut sakit, katanya malu-malu. Tolong bersikap lembut padaku. Ketika kamu memasuki keluarga Luolan, kekasaran tidak dapat dihindari, jawab Jiang Qinghe santai. Terbiasalah. Zhao Huiyin menggigit bibirnya. Aku sebenarnya tidak begitu menyukai Li Luo. Jika kamu menjadi kepala keluarga Luolan, aku tidak keberatan bergabung dengan keluargamu. Sudut bibir Jiang Qinghe berkedut. Disayangkan, aku sudah berjanji pada Li Luo untuk menjatuhkanmu dalam pertempuran ini. Zhao Huiyin tertawa. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, batu tempat dia berdiri tiba-tiba penuh dengan lubang. Kalahkan aku, Qinghe, coba aku. Dia mengacungkan pedang emas berkilauan. Pada saat yang sama, warna kulitnya mulai memudar, menjadi hampir transparan. Tubuhnya tampak seperti kaca sekarang, dan energi alam duniawi terlihat beredar di dalam tubuhnya. Saat ini, dia tidak terlihat seperti godaan daging dan darah, dan lebih seperti permata yang tak ternilai. Kerumunan berseru kaget. Penampilan kaca ini menunjukkan bahwa Zhao Huiyin telah melampaui tingkat tubuh iblis tingkat menengah, mencapai tingkat iblis kaca ketiga dan terakhir dari tahap iblis bumi.
Zhao Huiyin berani menantang Jiang Qinghe karena dia memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya. Tahap Iblis Bumi dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat Istana Iblis. Tingkat Tubuh Iblis. Tingkat Penyelesaian Iblis. Ketika kultivator resonansi berhasil mencapai tahap Iblis Bumi, mereka tumbuh lebih selaras dengan energi alam duniawi, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan variasi khusus yang dikenal sebagai energi Iblis Bumi. Menyerap energi Iblis Bumi membantu istana resonansi seseorang berkembang dan menguat, yang meningkatkan kapasitas kekuatan resonansi seseorang. Itulah mengapa disebut tingkat Istana Iblis. Setelah Istana Resonansi mencapai tingkat penguatan kritis, energi Iblis Bumi akan meluap dan mengalir keluar, memperkuat tubuh fisik seseorang. Itu adalah tingkat menengah, tingkat tubuh iblis. Setiap tingkatan bahkan memiliki warna yang unik, masing-masing disebut perak, emas dan tingkat iblis kaca. Batasan umum bagi banyak orang adalah tingkat iblis emas. Termasuk tingkat iblis kaca sangatlah sulit karena penguatan tubuh fisik adalah konsep asing yang dihadapi oleh banyak ahli. Membawanya ke level akhir adalah suatu prestasi yang tidak banyak bisa dicapai. Inilah mengapa pengungkapan tingkat iblis kaca milik Zhao Huiyin merupakan kejutan besar. Setelah tingkat tubuh iblis adalah tingkat penyelesaian iblis, tingkat terakhir dari tahap iblis bumi. Tahap ini juga ditentukan oleh suntikan tenaga baru. Tubuh seseorang akan menghasilkan jenis energi khusus dengan sendirinya, yang dikenal sebagai energi biduk iblis. Ini adalah tanda terbesar dan paling dikenal dari tahap iblis bumi. Jiang Qinghe, ku dengar kau juga berada di tingkat iblis kaca. Tunjukkan padaku betapa berbedanya tampilan tubuh iblis kaca resonansi cahaya kelas 9. Zhao Huiyin tertawa, mengacungkan jari pada Jiang Qinghe. Dengan jentikan cepat pedangnya, dia mengirim serangan kuat yang memancar ke arah lawannya. Hormat cahaya kemasan melintas ke langit, lalu hujan pedang dimulai. Jiang Qinghe mengangkat wajahnya yang cantik ke langit pedang yang dipanggil oleh kekuatan resonansi logam lawannya. Itu adalah serangan mematikan, cukup untuk menembus batu itu sendiri, dan dentang pedang metalik di tanah di sekelilingnya memekakkan telinga. Zhao Huiyin memang cukup kuat. Tetap saja, serangan ini bukan apa-apa bagi Jiang Qinghe. Dia mengangkat tangan dan menekuk hanya 2 jari. Tirai cahaya turun dari langit, benang-benang kekuatan resonansi cahaya berputar-putar melaluinya dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk dilihat oleh mata manusia. Tenunan ringan berdiri kuat, seolah-olah bilahnya adalah burung kecil yang terbang cepat ke tebing. Mereka meledak menjadi debu. Tenunan ringan tampak murni. Mata Zhao Huiyin melebar pada kontrol dan kekuatan energi resonansi cahaya yang indah. Itu benar-benar penanganan yang ahli, pada tingkat yang jelas lebih tinggi daripada kekuatan resonansi logamnya. Resonansi cahaya kelas 9 benar-benar keajaiban untuk dilihat. Tidak ada banyak waktu untuk melongo. Layar cahaya tiba-tiba melebar, pecah menjadi butiran cahaya yang terbang keluar seperti hujan peluru. Mereka cukup cepat untuk melampaui sebagian besar pertahanan. Tapi Zhao Huiyin sudah siap. Mengangkat tangannya lagi, dia mengumpulkan kekuatan resonansi logamnya menjadi perisai emas datar di depannya. Itu baru saja terbentuk ketika peluru tiba, menghantam perisai dengan kecepatan yang cukup untuk meninggalkan lekukan yang dalam. Hanya suara tembakan peluru yang terdengar selama beberapa saat. Dampak peluru cahaya meninju Zhao Huiyin selangkah demi selangkah, dan perisai tipisnya mulai retak. Dia tidak diberi waktu yang cukup untuk memperkuat perisainya dengan benar, sehingga perisai itu retak dengan sangat cepat. Ketika menyerah, Zhao Huiyin melompat mundur membela diri. Jiang Qinghe bergerak maju, muncul di hadapannya seperti sulap. Jari-jarinya menusuk ke arah dada Zhao Huiyin. Kecepatan apa ini? Serangannya sudah cukup kuat sehingga sulit untuk dipertahankan. Selain itu, Jiang Qinghe menggunakan kecepatan supranaturalnya untuk mengalahkan lawan-lawannya, melampaui mereka bahkan sebelum mereka bisa memanggil pertahanan terbaik mereka. Zhao Huiyin terus mundur dengan tergesa-gesa. Qinghe, apakah kamu menyerangku di sana karena kamu cemburu? Dia tertawa. Jiang Qinghe tersenyum ringan dan kemudian bergerak lagi, jari-jarinya menusuk dengan kekuatan yang cukup untuk merobek udara. Jari-jari melengkung Zhao Huiyin sendiri menjawab, berkilauan dalam gips logam. Mereka menabrak jari Jiang Qinghe. Suara nyaring terdengar dari kedua gadis itu, memekik tidak nyaman di gendang telinga. Di sekitar mereka, batu-batu di dekatnya hancur karena benturan. Sebuah celah bahkan telah terbuka di tanah. Tidak ada gadis yang mundur. Keduanya menyerang dengan penuh keganasan, meninggalkan bayangan buram di belakang mereka saat mereka bermanuver untuk menyerang titik lemah pihak lain. Cahaya dan logam terlibat dan terlepas berulang-ulang dalam kilatan emas.
Lubang-lubang tertinggal di tanah, gelap dengan kedalaman. Itu adalah pertarungan mendebarkan yang membuat seseorang menghela nafas. Keduanya dalam bahaya besar sepanjang pertandingan. Meski sama-sama perempuan, mereka bertarung lebih ganas daripada laki-laki. Bentrokan hebat lainnya meninggalkan celah berbentuk jaring laba-laba di tanah. Zhao Huiyin menjerit pelan saat dia tersandung ke belakang. Dia telah menerima pukulan pertama, tangan kanannya bersinar dengan energi resonansi cahaya yang tersisa dari serangan lawannya. Jari-jarinya terbakar dengan rasa sakit yang membakar. Tangan Jiang Qinghe sendiri berkilauan dengan kekuatan logam dari serangan Zhao Huiyin juga, tapi dia meniadakan kekuatan resonansi logam dengan cepat dan mudah. Resonansi cahaya tingkat 9 memiliki keunggulan dalam kualitas daya resonansi. Sesaat kemudian, Jiang Qinghe pulih sepenuhnya. Sepertinya energi resonansi cahayaku lebih kuat. Dia berjalan menuju Zhao Huiyin, mengumpulkan energi resonansi cahaya lagi di tangannya seperti matahari mini. Wajah Zhao Huiyin menegang ketakutan saat Jiang Qinghe bergerak ke arahnya dengan langkah mantap. Dia merangkak mundur. Tapi Jiang Qinghe terlalu cepat. Langkahnya yang terukur sangat cepat, dan dalam beberapa saat, dia sudah berada di depan Zhao Huiyin. Segenggam energi resonansi cahaya hancur. Tepat saat Jiang Qinghe mengangkat tangannya, ketakutan di wajah Zhao Huiyin menghilang, digantikan dengan senyum licik. Bibir merah cerinya terbuka, lidah merah muda sekarang dilapisi dengan kekuatan emas pucat. Di ujungnya ada benda emas berbentuk kerucut. Bor lidah emas. Serangan emas berbentuk bor itu merobek udara, berputar dalam putaran aerodinamis yang membuatnya lebih cepat. Semua penonton benar-benar tertipu oleh Zhao Huiyin. Dia telah memalsukan kerentanan terhadap serangan Jiang Qinghe dan kemudian melakukan penyergapan. Siapapun yang berada di posisi Jiang Qinghe akan panik dengan perubahan yang tiba-tiba itu. Serangan berbentuk bor itu tepat di depan wajah Jiang Qinghe, cukup dekat untuk tercermin dalam mata emasnya yang tenang. Pada saat terakhir, dia memiringkan kepalanya dengan dingin ke satu sisi, dan serangan itu melewatinya. Itu bersiul melewati telinganya dan melanjutkan jalannya yang ganas ke hutan di belakang, di mana ia membuat lubang raksasa melalui batang pohon pertama yang ditabraknya. Garis lubang bisa dilihat melalui semua pohon di jalur bor. Itu terbang, sampai akhirnya terkubur dalam-dalam di dinding gunung, lebih dalam dari yang bisa mereka lihat. Kekuatan penetrasi serangan Zhao Huiyin luar biasa. Jika ini terhubung, bahkan seorang ahli tubuh iblis mungkin akan terluka parah. Tapi bahkan serangan mendadak tidak bisa menyentuhnya. Jiang Qinghe telah menghindarinya. Wah, Li Luo diam-diam menghela napas. Dia memiliki alis yang penuh dengan keringat dingin ketika serangan menyelinap telah dilepaskan. Zhao Huiyin jelas telah merencanakan serangan itu selama beberapa waktu, untuk melakukan tindakan yang meyakinkan. Dan serangan itu gila. Dari kerusakan yang tersisa di dinding, dia bisa tahu bahwa serangan itu telah memfokuskan semua kekuatan penghancurnya hanya pada satu titik kecil, dan bahkan artefak berharga mata emas pun tidak bisa menghentikannya. Li Luo bukan satu-satunya penonton dengan keringat dingin di keningnya. Zhao Huiyin terkejut karena serangannya meleset. Yah, reputasi Jiang Qinghe persis seperti kenyataannya, katanya dengan senyum sinis. Serangan kejutan tidak akan berhasil padaku, kata Jiang Qinghe dengan tenang. Resonansi cahaya memiliki kecepatan yang setara dengan resonansi angin dan petir. Memang, sulit untuk membuatmu lengah. Zhao Huiyin setuju dengan enggan. Tetap saja, dia pikir itu layak dicoba. Hasil dari sesuatu yang mematikan seperti menghubungkan bor lidah emas akan sangat besar. Banyak lawan yang lebih kuat telah terpikat sebelumnya. Namun, kepekaan dan kecepatan akut Jiang Qinghe tidak bisa dianggap enteng. Bereaksi terhadap latihan lidah emas dengan tepat di saat yang panas mungkin sangat sulit bagi orang lain, tapi itu hanyalah langkah mudah dibaca bagi Jiang Qinghe. Zhao Huiyin mundur dengan cepat lagi. Dia tahu bahwa Jiang Qinghe akan melakukan serangan balik. Jiang Qinghe memperhatikannya mundur. Memutar jari-jarinya bersama-sama, Jiang Qinghe memanggil gulungan energi tebal lainnya, menyebarkannya ke titik-titik cahaya kecil yang melayang di sekitar kepalanya. Setiap titik cahaya mulai mengembang dan merata hingga menjadi cermin cahaya. Energi cahaya dari lingkungan merespons sesuai, berkumpul secara alami di cermin cahaya. Segera, semua cermin berkilau dengan energi cahaya, seperti sekelompok lampu sorot datar di sekitar penggunanya. Mereka menerangi seluruh pegunungan. Cermin matahari, kata Jiang Qinghe lembut. Cermin-cermin itu menyelaraskan diri ke depan, lalu mereka menembakkan ledakan cahaya yang cukup terang untuk membuat mata penonton perih. Banyak yang menyipitkan mata atau melindungi mata mereka.
Bahkan saat itu, mereka bisa merasakan ledakan panas yang menyengat melewati mereka. Ini adalah kekuatan cahaya yang cukup kuat untuk disebut kekuatan api. Bukan api merah dari api tradisional, tetapi cahaya ilahi yang berapi-api. Panas yang lahir dari cahaya murni. Zhao Huiyin berpikir dalam hati, matanya menyipit saat dia menilai serangan itu. Itu bahkan lebih cepat dari bor lidah emasnya. Begitu cepat sehingga dia tidak bisa menghindarinya. Bibir Zhao Huiyin terbuka, cahaya keemasan berkumpul lagi di lidahnya. Dia menembakkan yang lain. Bor lidah emas. Serangan sekrup berbentuk kerucut terbang lagi, menabrak sinar cahaya yang terbang ke arahnya. Saat serangan itu bentrok, serangan bor mulai meleleh dengan kecepatan yang menakutkan. Kekuatan resonansi logam terbakar abis, dan kecepatan bor terhenti saat alurnya meleleh. Cahaya yang berapi-api ini bahkan bisa melelehkan kekuatan resonansi. Bahkan mata para tetua melebar karena efeknya. Mereka semua telah melihat kultivator resonansi cahaya beraksi sebelumnya, tentu saja. Memang, resonansi cahaya bisa memanggil kekuatan panas, ketika cukup terkonsentrasi, itu adalah salah satu kekuatan khasnya. Tetapi mereka belum pernah melihat cahaya api yang cukup kuat untuk melelehkan kekuatan resonansi sebelumnya. Lebih jauh lagi, kekuatan resonansi logam Zhao Huiyin bukanlah apa-apa untuk diabaikan, dia sendiri adalah siswa kelas 8. Meski begitu, itu tidak berdiri melawan cahaya yang berapi-api. Begitulah kekuatan ratu yang dimiliki oleh resonansi cahaya kelas 9 Jiang Qinghe. Kecemasan Zhao Huiyin terlihat jelas saat dia melihat serangannya dicairkan di depan matanya. Dia bisa merasakan Jiang Qinghe hanya selangkah di belakangnya sekarang. Semua trik dan serangannya yang direncanakan dengan hati-hati tidak menimbulkan banyak ancaman bagi gadis berambut emas dari perguruan tinggi Astral Sage. Sinar cahaya melelehkan bor emas sepenuhnya, lalu melanjutkan perjalanan mereka menuju Zhao Huiyin. Dia mundur dengan putus asa, mengumpulkan cahaya keemasan di ujung jarinya. Kali ini, sepertinya mengalir seperti cairan. Zhao Huiyin juga tidak mudah menyerah. Dia telah mengasah kekuatan resonansi logamnya menjadi keunggulan juga. Mengubah logam padat menjadi cair menunjukkan kontrolnya yang luar biasa atas elemen tersebut. Skimetal cair. Zhao Huiyin menjentikkan setetes cairan emas, yang berkembang menjadi gelombang cairan emas yang melonjak untuk menabrak cahaya yang berapi-api. Kali ini, cahaya yang dipanaskan akhirnya berhenti. Zhao Huiyin tidak punya waktu untuk merasa lega. Cermin cahaya di atas kepala Jiang Qinghe bersinar lagi, dan selusin sinar cahaya terbang ke arahnya. Serangannya tidak memiliki kemegahan, tidak ada bakat tambahan untuk itu. Kekuatan murni tanpa henti yang merupakan keindahan tersendiri. Zhao Huiyin membanting kedua tangannya, menggali lebih dalam untuk memanggil setetes demi setetes cairan emas. Dia mengumpulkan mereka semua dalam sebuah bola kecil dan kemudian meringkuk di dalamnya. Logam cair dengan cepat dipotong oleh sinar demi sinar dari Jiang Qinghe. Cahaya api menghujani bola cair di sekitar Zhao Huiyin. Panas yang hebat membuat tanah tidak terluka. Itu adalah api unik yang tidak melukai benda, tetapi akan membakar daging dengan buruk dan bahkan membakar tulang. Sebagian karena sifat khusus dari api ini, itu menggunakan tubuh korban sebagai bahan bakar, tumbuh lebih kuat setelah kontak. Api cahaya telah sepenuhnya mengurung Zhao Huiyin sekarang. Semua orang memperhatikan dengan seksama. Tentunya hasilnya akan diputuskan di sini. Jiang Qinghe menyipitkan matanya dan menuangkan api. Tiba-tiba, sabit kekuatan logam meledak dari nimbus cahaya, membelah api cahaya menjadi dua. Sesosok melompat keluar dari tengahnya. Penonton tidak bisa mempercayai mata mereka, menonton dengan takjub. Zhao Huiyin mendarat di tanah, rambutnya yang diikat rapi sekarang lepas dan liar. Riak-riak kekuatan metalik mengalir di atas tubuhnya yang seperti kaca, dan dia sekarang memiliki tongkat pedang emas di tangannya. Dia membanting bilah melengkung ke tanah dengan kekuatan yang mengerikan. Mata lengkung dan malu-malunya sekarang memiliki pandangan iblis kepada mereka, energi dingin dan gila yang membuat mereka berkedut. Zhao Huiyin tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Yang lebih berbahaya, Lu Chang dan siswa perguruan tinggi Sage Jurang Biru lainnya bersandar dan tersenyum lega. Akhirnya dia menariknya keluar. Kartu truf sejati senior Zhao, senjata yang pernah menciptakan pembantaian di Jurang Biru. Raksasa logam. Ketika Zhao Huiyin melompat keluar dengan tongkat pedang, seluruh penonton berteriak kegirangan. Apa, kekuatan resonansinya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Lihat matanya, ada yang salah dengan matanya. Pasti kartu trufnya. Jiang Qinghe mendorongnya sampai batasnya sekarang. Kartu truf,
Keyakinanku pada Sister Jiang tidak akan tergoyahkan. Tentu saja, Senior Jiang tidak pernah dipukuli sejak dia memasuki perguruan tinggi Astral Sage. Para siswa perguruan tinggi Astral Sage berteriak dengan penuh semangat, masih berkumpul di belakang juara mereka. Pemimpin, dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda, seperti aku ketika aku sedang meneliti cairan roh dan memurnikan cahaya, kata Bai Mengmeng sambil berpikir. Memang, Li Luo setuju, aku pikir dia pasti telah mengembangkan beberapa teknik rahasia untuk menutup emosinya. Matanya terlihat benar-benar mati sekarang. Sebagai imbalannya, itu mendorongnya ke semacam kondisi super yang meningkatkan kekuatannya. Bisakah Senior Jiang menghadapinya? Bai Mengmeng bertanya dengan cemas. Zhao Huiyin tampak tidak manusiawi sekarang. Bai Mengmeng benar khawatir. Li Luo memandang Jiang Qinghe. Dia juga memperhatikan Zhao Huiyin yang berubah dengan cermat. Dia tampak terkejut dan penasaran untuk menguji lawannya, tetapi tidak ada rasa takut untuk dilihat. Zhao Huiyin sedikit tertarik dengan kondisinya yang sudah lanjut. Bahkan aku tidak tahu seberapa besar kekuatan yang sebenarnya disembunyikan Jiang Qinghe. Ketika lawannya berada pada level kultivasi yang sama, aku tidak yakin siapapun di seluruh benua ilahi timur dapat mengalahkannya. Li Luo menyeringai. Meskipun perubahan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya selalu meresahkan, dia hanya tidak melihat Jiang Qinghe kalah. Dia mungkin tidak tahu sejauh mana dia menyembunyikan kekuatannya, tetapi dia memiliki ide bagus tentang potensinya. Bahkan dia, mengejar dengan sekuat tenaga dan didukung oleh resonansi ganda, terkadang putus asa ketika dia berpikir untuk mengejarnya. Dia benar-benar monster. Dia terkadang bertanya-tanya apakah orang tuanya dengan sengaja menemukan monster jenius angsa gemuk ini dan membawanya kembali untuk mendorongnya maju. Jiang Qinghe mengabaikan oh dan ah dari kerumunan. Dia menekuk jarinya lagi, matanya masih terpaku pada Zhao Huiyin. Di atas kepalanya, cermin cahaya kembali menembakkan sinar cahaya yang berapi-api. Zhao Huiyin mengambil 2 langkah kecil dan melompat ke udara, tongkat pedang mengayun ke bawah dalam serangan besar yang menghasilkan tebasan kekuatan bulan sabit sepanjang beberapa lusin meter. Itu menabrak cahaya yang berapi-api. Seperti kembang api, mereka meledak dengan suara dan kemarahan. Kali ini, Zhao Huiyin berhasil memblokir cahaya api dengan sukses. Dia tidak berhenti di situ, menyerbu Jiang Qinghe saat dia mengisi senjatanya dengan kekuatan resonansi logam. Senjata panjang tersapu dalam tebasan jahat. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Jiang Qinghe memanggil pedangnya sendiri yang berat. Mengangkat bilah lebar dengan ahli, dia memiringkannya secara tegak lurus dan menerima benturan secara langsung. Mereka terkunci dalam bentrokan senjata yang hebat, bertukar lusinan serangan dan menangkis yang terengah-engah. Mereka membungkuk dan bergoyang sesuai, gerak kaki yang sempurna mendukung bentuk yang sempurna saat mereka bergerak keluar masuk dari tarian mematikan mereka. Zhao Huiyin tidak berani menyerang Jiang Qinghe sebelumnya, tetapi keadaan istimewanya telah mengangkatnya ke tingkat yang sebanding. Tidak ada yang tampaknya cenderung untuk mengungguli lawan mereka dengan segala bentuk taktik canggih. Mereka melemparkan kekuatan mentah satu sama lain, bentrokan brutal demi bentrokan brutal yang tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Segala sesuatu di jalan mereka hancur. Para siswa tidak bisa mengalihkan pandangan dari pertarungan. Mereka nyaris tidak berani bernapas atau membuat suara saat mereka menyaksikan pertarungan memukau yang terjadi di depan mereka. Meskipun 2 pertandingan terakhir adalah antara kultivator tingkat yang lebih tinggi, pertandingan putri pertama adalah serangan sepihak, sementara pertandingan Gong Senjun bahkan kurang dari pertunjukan, berakhir dalam 1 serangan. Zhao Huiyin telah dengan mudah dihancurkan pada awalnya, tetapi sekarang dia telah mengungkapkan kekuatan baru yang tampaknya membuatnya setara dengan Jiang Qinghe. Kekuatan sejati Zhao Huiyin sangat dekat dengan subtahap ketiga, tingkat penyelesaian iblis. Para tetua setuju di antara mereka sendiri. Pondasi perguruan tinggi Sage Jurang Biru memang sangat dalam. Seorang siswa muda yang baik memiliki masa depan yang cerah di depannya. Petik 2. Tapi Jiang Qinghe bertarung dengan menahan diri. Dia menangani agresi Zhao Huiyin secara efisien. Sepertinya dia masih memiliki skill dan kekuatan yang tersisa, seberapa dalam kemampuannya berjalan. Dia tampaknya menikmati pertarungan, menikmati sedikit hiburan yang disediakan Zhao Huiyin, sungguh gadis yang menakutkan, Jiang Qinghe. Situasi ini tidak akan bertahan lama. Waktu kompetisi hampir habis. Jiang Qinghe mungkin tidak akan membiarkan hasil imbang melawan Zhao Huiyin. Sementara para tetua mendiskusikan pertarungan, kedua gadis itu meningkatkan kecepatan, menghancurkan lingkungan mereka di sekitar mereka menjadi kerikil dalam prosesnya.
Bentrokan keras lainnya. Jiang Qinghe dengan mudah mengayunkan pedang raksasanya dalam serangan yang cukup kuat untuk menghancurkan tanah. Zhao Huiyin menangkis, batang pedangnya bergoyang-goyang berbahaya seolah-olah akan patah. Yang terakhir dikirim terbang mundur, matanya yang dingin mengamati lawannya terus-menerus. Waktunya hampir habis. Apakah hanya itu yang kamu punya? Jiang Qinghe bertanya dengan tenang. Senyuman kecil, hampir seperti seringai. Zhao Huiyin dari awal pertempuran akan mengatakan sesuatu kembali, beberapa olok-olok, beberapa ejekan mungkin, tapi dia sibuk sekarang. Tangannya mengepal pada batang tongkat pedang itu. Menggeser satu tangan ke atas, dia dengan sengaja memotong jarinya pada bilahnya, membiarkan darah segar meresap ke dalamnya. Ada luka emas yang dalam pada bilahnya, hampir seperti mata emas. Jelas, tongkat pedang ini juga merupakan artefak berharga mata emas. Tidak heran itu sangat kuat. Dengan tambahan darah, tongkat pedang bergidik seolah-olah bangun. Garis-garis tipis berwarna merah mulai muncul, melintasi mata pedang dan menuruni porosnya. Ada frekuensi baru pada getaran energi alam duniawi saat ia mengalir ke senjata Zhao Huiyin. Siluet tongkat pedang yang lebih besar muncul di belakang Zhao Huiyin, sebuah gambar setinggi ratusan meter yang goyah di udara. Itu sangat tinggi sehingga bahkan mencapai awan, bilahnya berkilauan emas di langit biru seperti matahari. Pedang Qi memenuhi udara. Banyak siswa tingkat penyelesaian iblis Aula Bintang 4 menyaksikan dengan takjub. Banyak dari mereka berada di level yang sama. Mereka seharusnya menjadi siswa terkuat, tepat di bawah 7 pilar astral. Tetapi bahkan mereka bisa merasakan ancaman besar dari serangan itu. Zhao Huiyin hanya berada di tahap tubuh iblis, namun dia berbahaya bahkan bagi mereka. Dia membuka mulutnya untuk melepaskan desisan logam. Matanya berkilauan dingin, dan dia mulai memotong. Jiang Qinghe, serangan ini bahkan bisa membelah tingkat penyelesaian iblis. Saat pedangnya berbenturan, bayangan kekuatan di belakangnya juga turun. Suara siulan yang menakutkan mengiringi senjata yang jatuh, yang mengumpulkan lebih banyak kekuatan dan kecepatan saat jatuh. Bahkan sebelum mendarat, aura energi di sekitar pedang itu menggerogoti tanah. Jiang Qinghe menunggu di bawah, tampak tidak penting dibandingkan. Jiang Qinghe mendongak, hampir mengagumi serangan itu. Serangan ini memang yang terbaik yang dimiliki Zhao Huiyin. Bahkan kultivator tingkat penyelesaian iblis biasa mungkin akan dihabisi oleh langkah ini. Mengalahkan musuh di atas tingkatmu selalu merupakan tanda seorang jenius. Tetapi tetap saja, hanya ini yang dimiliki Zhao Huiyin. Jiang Qinghe mengangkat pedangnya yang berat, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Bahkan bisa membelah tingkat penyelesaian iblis. Aku seorang penyelesaian iblis, dan kau tidak bisa membelahku. Semburan liar energi cahaya keluar dari pedang raksasanya saat Jiang Qinghe mengayunkannya dengan tebasan ganas. Sebuah kolom cahaya api meraung dari tanah. Bahkan para tetua tersentak pada serangan ini. Mereka bisa merasakan bahwa serangan Jiang Qinghe dikemas dengan keterampilan yang hebat. Ada warna hijau mengerikan pada cahaya, kekuatan baru yang belum terlihat sampai sekarang. Itu adalah energi biduk iblis. Jiang Qinghe telah mencapai tingkat penyelesaian iblis. Dua bilah pedang perkasa melintas di sepanjang cakrawala, bentrokan emas megah yang membatasi tanah yang menghitam dan langit biru. Penonton menyaksikan dengan napas tertahan, mengetahui bahwa pemenang akan diputuskan pada saat ini. Tebasan Zhao Huiyin yang menurun terasa seperti matahari terbenam pada hari itu, tetapi sekarang Jiang Qinghe telah membawa fajar baru dengan tebasannya sendiri, menunjukkan sekilas kekuatan sejatinya. Tingkat penyelesaian iblis. Serangan dengan energi biduk iblis itu sepertinya memotong kubah biru langit itu sendiri. Tebasan Zhao Huiyin mungkin bisa menebas kultivator tingkat penyelesaian iblis biasa, tapi Jiang Qinghe sama sekali tidak biasa. Potongan-potongan kecil dari serangan pedang hancur karena benturan, mengiris semua yang ada di sekitarnya. Mereka menabrak platform tampilan, menghancurkan struktur luar dengan mudah. Mentor semangat ungu turun tangan sebelum para siswa terluka, menggunakan kombinasi kekuatan resonansi mereka untuk melindungi seluruh area dan memperbaiki struktur. Para siswa memiliki keyakinan pada mentor mereka yang melindungi keselamatan mereka, sebagian besar hampir tidak mengalihkan pandangan dari pertempuran. Kedua serangan itu saling bertabrakan, menghabiskan energi mereka dalam perjuangan yang mendebarkan hingga akhir. Kebuntuan itu tidak berlangsung lama. Serangan resonansi cahaya yang diisi dengan energi hijau mengerikan jelas lebih kuat. Setelah beberapa saat, serangan pedang raksasa Zhao Huiyin mulai goyah, retakan menyebar di bilahnya. Jiang Qinghe melihat ke bawah. Dia tahu pertempuran telah berakhir.
Bilah melengkung memberikan derit terakhir, lalu hancur berkeping-keping. Energi hijau pada serangan Jiang Qinghe tidak berkurang sama sekali ketika itu dibersihkan melalui serangan lainnya. Itu terbang menuju Zhao Huiyin. Tubuh mungil gadis jurang biru adalah pemandangan yang menyedihkan saat serangan itu menimpanya. Kecepatan serangan mendorong udara di depannya dalam hembusan kuat yang bertiup liar ke rambut Zhao Huiyin. Cahaya dingin dan tanpa emosi di matanya juga terhempas, hanya menyisakan teror di belakangnya. Dia pasrah pada serangan mengerikan yang akan segera terjadi. Tepat saat serangan itu akan mendarat, Jiang Qinghe mengepalkan tinjunya dan mengubah serangan mematikan yang mengiris menjadi kekuatan bulat yang tumpul. Itu meninju Zhao Huiyin, mengirimnya terbang mundur, terengah-engah tetapi tidak terluka. Tangisan kesakitannya terpotong saat dia merasakan tarikan tajam di bahunya. Dia membuka matanya dengan hati-hati, hanya untuk melihat bahwa Jiang Qinghe telah menariknya pergi dengan tangan. Kamu, Jiang Qinghe menyelamatkannya adalah hal terakhir yang dia harapkan. Jiang Qinghe melepaskan tangannya. Kau kalah, katanya singkat. Kamu seharusnya memberitahuku bahwa kamu sudah menjadi tingkat penyelesaian iblis. Zhao Huiyin cemberut. Jika aku tahu, aku tidak akan repot-repot berkelahi. Usaha yang sia-sia. Oh, kamu tidak terlalu buruk. Lebih baik dari Duze Honglian kami. Setidaknya kamu sedikit membuatku tertarik. Zhao Huiyin terdiam. Apa dia? Pemanasan. Kesenjangan di antara mereka sebenarnya sangat besar. Jiang Qinghe telah mempermainkannya. Dia menghela nafas. Kalau saja kamu datang ke perguruan tinggi Sage Jurang Biru, kata Zhao Huiyin dengan tatapan sugestif di matanya. Dia melangkah lebih dekat. Jiang Qinghe, kamu mengadukku. Buang Li Luo, rebut keluarga Lulan. Jadilah kepala keluarga, dan aku akan bergabung denganmu begitu aku lulus. Sepertinya kamu perlu dipukul lagi, kata Jiang Qinghe santai. Sangat galak, Zhao Huiyin cemberut. Aku serius. Bocah Li Luo itu bukan tandinganmu. Aku tidak tahan melihat angsa sepertimu dengan katak seperti dia. Aku berani bertaruh dia bahkan tidak bisa mengalahkan Lu Chang. Kau bukan orang pertama yang meremehkan Li Luo, Jiang Qinghe memberitahunya. Dan kamu tidak akan menjadi yang terakhir. Tetapi kamu akan menemukan banyak orang lain untuk menemanimu dalam lubang kecil penyesalan yang kamu alami. Zhao Huiyin mengangkat bahu. Kalau begitu lihat sendiri. Jiang Qinghe mengabaikannya, berbalik menghadap mentor semangat ungu di mimbar. Para mentor mengerti bahwa Zhao Huiyin kehabisan tenaga di tengah pertarungan, jadi mereka mengangguk mengerti. Aula Bintang 3, pemenang putaran pertama adalah Jiang Qinghe dari perguruan tinggi Astral Sage. Sorak-sorai terdengar antusias untuk Dewi Perguruan Tinggi Astral Sage. Reputasinya sebagai tak terkalahkan membuatnya dicintai. Dengan ini, dia mungkin setara dengan putri pertama dan Gong Senjun dalam hal reputasi sekarang. Keduanya memang mengawasinya dengan cermat, pikiran mereka tentang junior mereka yang luar biasa. Keterampilan junior Jiang tidak pernah gagal membuatku takjub. Gong Senjun menghela nafas dengan kekaguman. Pada kecepatan ini, dia akan benar-benar mencapai tahap Jenderal Biduk Surgawi pada akhir tahun. Aku ingin tahu anggota 7 astral pilar sial mana yang akan dia targetkan. Putri pertama tersenyum. Dia mungkin murid Aula Bintang 3 terkuat di seluruh benua ilahi timur. Jika dia secara resmi mengambil gelar itu di pertemuan cawan suci, perguruan tinggi Astral Sage akan benar-benar membuat nama untuk dirinya sendiri. Yah, perguruan tinggi Sage lainnya akan datang dengan persiapan yang baik juga, Gong Senjun memperingatkan. Resonansi tingkat 9 jarang terjadi, tetapi tidak ada jaminan bahwa dia unik di generasi ini. Tetap saja, dia salah satu favorit panas pastinya. Petik 2. Putri pertama mengangguk, memandang Jiang Qinghe sebagai persetujuan. Dalam beberapa tahun, dia pasti akan menjadi salah satu kekuatan di kerajaan Xia. Jika diberi kesempatan, dia akan meninggalkan kerajaan Xia untuk tahap yang lebih besar. Meskipun nilai resonansi bukanlah pencapaian akhir dari segalanya, Jiang Qinghe memiliki karakter dan upaya yang diperlukan untuk memanfaatkannya dengan baik. Dia telah memimpin House Luolan melalui masa-masa sulit di usia muda, menunjukkan ketajaman politik yang luar biasa, kerja keras, dan karisma dalam prosesnya. Dari semua sudut, putri pertama menemukan sesuatu untuk dikagumi tentang Jiang Qinghe. Luan Yu, kamu menjadi cukup dekat dengan junior Jiang akhir-akhir ini kan? Gong Senjun bertanya dengan senyum tiba-tiba. Tentu saja aku ingin berteman dengannya, jawab putri pertama enteng. Kakak kerajaan, apakah kamu? Dia mengangkat alisnya. Meskipun Gong Senjun belum menunjukkan kecenderungan yang jelas sejauh ini,
putri pertama dapat membacanya dengan cukup baik. Dia tersenyum tanpa dosa. Wanita yang cantik dan berbakat. Apakah tidak masuk akal bagi semua pria untuk mengejar harta karun seperti itu? Junior Jiang luar biasa, dan sebagai pria berdarah panas, wajar bagiku untuk tertarik. Putri pertama memberinya senyum kecil, aku yakin kamu telah mengamati Li Luo selama setengah tahun terakhir juga. Hubungannya dengan Jiang Qinghe lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Senyum Gong Senjun sedikit memudar. Dia berayun menjauh darinya untuk meletakkan tangannya di pagar di depan, tatapan kompleks di matanya. Dia harus mengakui bahwa hubungan antara pasangan tidak bisa diremehkan. Pada awalnya, dia mengira itu pertunangan hanya dalam nama, tetapi dalam 6 bulan terakhir, perasaan mereka satu sama lain terlihat jelas. Jiang Qinghe biasanya cukup mudah untuk didekati, tetapi dengan sikapnya yang dingin, semua orang yang mencoba pergi dengan perasaan bahwa mereka sedang berbicara dengannya melalui semacam dinding kaca. Dia cantik dan sopan, tetapi tidak ada panas yang menembus dinding. Terutama terhadap pengagumnya. Sampai saat ini, segala macam pengagum dengan segala macam pesona telah mencoba segala macam metode untuk merayu Jiang Qinghe. Hasilnya sama saja. Mereka akhirnya bahkan tidak bisa berteman dengannya. Ini juga alasan mengapa Gong Senjun belum bergerak. Hanya obrolan sesekali yang dia lakukan, dan dia tidak melihat celah untuk mendekatkan hubungan mereka. Semua ini karena kedatangan Li Luo. Jiang Qinghe sangat memperhatikan perasaannya. Junior Li Luo benar-benar beruntung, kata Gong Senjun perlahan. Memang, kata putri pertama. Meskipun, jika kamu melihat keadaan keluarga Luolan, mungkin semuanya seimbang. Kakak, aku khawatir kamu tidak memiliki peluang dengan Qinghe. Sebaiknya bungkus perasaan itu dan segera menyerah, mengejar orang lain. Gong Senjun hanya tersenyum. Ada tatapan penuh perhitungan di mata putri pertama. Nasihat untuk pria seperti itu jarang membantu. Bahkan, biasanya kontraproduktif, mendorongnya untuk menganggapnya sebagai tantangan. Efeknya semakin kuat dengan orang-orang seperti Gong Senjun, yang terbiasa menang sepanjang waktu. Yang putri pertama andalkan. Jika Gong Senjun mencoba sesuatu, dia mengandalkan Jiang Qinghe untuk memutuskan hubungan dengannya sepenuhnya. Itu hanya akan mendorong Jiang Qinghe lebih dekat dengannya. Dia tidak ingin melihat Jiang Qinghe lebih dekat dengan pemangku raja. Tentu saja, Gong Senjun juga memiliki akal sehat. Dia mungkin cukup bijaksana untuk tidak menggigit nasihatnya yang berumpan, tetapi tidak ada salahnya meninggalkan beberapa remah untuk dicoba. Putri pertama kembali fokus ke arena, perguruan tinggi Astral Sage sekarang memimpin dalam pertandingan tiket, tetapi mereka akan benar-benar merosot sekarang. Itu tergantung pada apakah perwakilan mereka selanjutnya dapat bertahan melawan lawan mereka. Hanya pertarungan level yang mereka butuhkan untuk menang. Pertarungan antara Jiang Qinghe dan Zhao Huiyin telah membawa pertandingan tiket ke klimaks yang panas, dan sorak-sorai membengkak lagi dan lagi. 3 pertarungan pertama adalah yang terkuat kita. Ini bukan hasil yang mengejutkan, dan kesulitan sebenarnya datang dalam beberapa tahun berikutnya, komentar Li Luo. Tidak termasuk pertarungan Aula Bintang 1 kita, ada 3 pertarungan lagi yang harus dilakukan oleh Du Zehonglian, Su Xuan, dan Ye Qiuding. Selama ketiganya bisa mengamankan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang, pertandingan tiket akan menjadi milik kita. Lu Qinger mendekati dan bersandar di samping Bai Meng agar dekat dengan Li Luo. Mereka berdua adalah 2 kecantikan besar di Aula Bintang 1, satu dingin dan elegan, yang lain murni dan imut. Bersama-sama, mereka mencakup hampir semua yang bisa diinginkan oleh siswa pria yang bersemangat. Jika ternyata begitu, kamu bahkan tidak perlu bertarung, jawab Lu Qinger. Jika hasilnya sudah diputuskan dalam 3 putaran berikutnya, maka hasil Aula Bintang 1 tidak akan penting. Li Luo mengangkat bahu. Tidak masalah jika aku bertarung atau tidak. Selama kita mendapatkan tiketnya. Lagi pula ini bukan pertunjukan utama. Itu adalah pertemuan cawan suci itu sendiri. Lu Qinger mengangguk. Akan sangat disayangkan, katanya sambil tersenyum nakal. Kita harus memberitahu mereka seberapa kuat kamu, perguruan tinggi Astral Sage bukan hanya monster dalam pertarungan Aula Bintang 3, kita juga memiliki senior Jiang yang setara di sini di Aula Bintang 1. Petik 2. Para siswa di sekitar mereka yang mendengar ucapan ini memberinya tatapan aneh. Meskipun Li Luo telah melakukannya dengan baik untuk dirinya sendiri, tampaknya berlebihan untuk mengatakan bahwa dia berada di level yang sama dengan Jiang Qinghe yang tak terkalahkan. Namun, Li Luo dan Jiang Qinghe memiliki hubungan yang begitu istimewa sehingga bahkan para siswa pun tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka memutuskan untuk tutup mulut.
Lu Qinger mengabaikan mereka. Dia tahu sendiri bahwa dia tidak melebih-lebihkan, tetapi berbicara dari hati. Jiang Qingge luar biasa, tapi Li Luo ada di sampingnya. Terutama di ladang daun naga emas. Lu Qinger adalah salah satu dari sedikit yang tahu apa yang telah dia capai di dalam. Li Luo tersenyum hampir malu-malu padanya, tapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, mereka semua kembali ke arena, di mana Du Zhonglian sekarang berjalan keluar. Sebagai yang terbaik kedua di Aula Bintang 3 setelah Jiang Qingge, Du Zhonglian sendiri kuat, meskipun cahayanya sering dikalahkan oleh kecemerlangan Jiang Qingge. Sungguh sial baginya untuk berada di tahun yang sama dengan Jiang Qingge. Semua mata tertuju padanya saat dia turun ke lapangan. Dia sangat cantik dalam dirinya sendiri, dan hari ini dia mengenakan bodysuit hitam, dipangkas rapi untuk memberinya kebebasan bergerak. Di tangannya ada pedang panjang bersisik merah. Tinggi dan berkaki panjang, dia memiliki kelenturan dalam sosoknya yang luwes yang mengisyaratkan kekuatan di balik keanggunannya. Dan dengan kecantikannya yang keren, dia masih menjadi hadiah nyata bagi gadis manapun. Perwakilan Aula Bintang 3 dari perguruan tinggi Sage Jurang Biru Yantai telah turun ke lapangan juga. Senjatanya juga berwarna merah, meski tiangnya panjang. Dia menyeringai lebar. Tidak ada yang peduli untuk bertukar kata. Mereka segera menyalakan kekuatan resonansi mereka. Catatan yang menarik adalah bahwa baik Du Zhonglian dan Yantai adalah pengguna resonansi api. Menghadapi satu sama lain, itu hampir tampak seperti pertunjukan daripada perkelahian. Lonceng awal berbunyi, dan api unggun bergemuruh di sekitar dua pesaing. Suasana yang berapi-api dengan kekuatan yang berapi-api. Du Zhonglian dan Yantai mungkin adalah pertarungan dengan level kekuatan terdekat. Keduanya berada di tingkat iblis emas, dan mereka juga memiliki resonansi yang sama. Faktor penentunya adalah siapa yang memiliki kartu truf yang lebih besar. Mereka dengan kejam merobek satu sama lain, dan luka segera terlihat pada keduanya. Baik Du Zhonglian maupun Yantai tidak menunjukkan indikasi mundur sedikit pun. Sebaliknya, mereka menggandakan daya tembak mereka. Api adalah elemen yang sangat halus. Itu memiliki sedikit substansi nyata, dan sulit untuk digunakan secara defensif. Tidak ada pejuang yang memilih rute itu, alih-alih memanfaatkan kekuatan penghancurnya secara maksimal. Penonton di kedua sisi semakin khawatir saat pertempuran berlanjut. Keduanya ditutupi luka bakar yang mengerikan, bahkan di tubuh iblis mereka. Gerakan mereka mulai lamban karena mereka dengan keras kepala berusaha untuk tidak menyerah pada luka mereka. Itu adalah pertarungan yang brutal dan berdarah, jauh lebih hebat dari pertarungan sebelumnya. Putaran itu sekarang menjadi pertarungan keinginan. Para siswa perguruan tinggi Astral Sage berteriak keras, meneriakkan dukungan mereka untuk Du Zhonglian. Li Luo mengernyit sedikit simpati. Dia cukup terkejut dengan Du Zhonglian juga. Dia tidak menyangka dia memiliki keinginan bertarung yang begitu kuat. Sepertinya senior Jiang memberikan banyak tekanan padanya, kata Lu Qinger dengan tanggap. Li Luo mengangguk sambil berpikir. Du Zhonglian sendiri adalah karakter yang kuat. Jiang Qingge tidak hanya menang, dia menang dengan penuh percaya diri. Jika Du Zhonglian kalah di sini, itu akan sangat menghancurkan. Dia tidak ingin kalah telak dari Jiang Qingge. Bahkan jika dia tidak bisa membawa perguruan tinggi Astral Sage menang, dia juga tidak ingin membawa pulang kekalahan. Yantai sangat imbang dengannya, kata Li Luo, menggaruk dagunya. Sulit untuk menyebut hasilnya, tetapi jika ini terus berlanjut, saya pikir kemungkinan akan berakhir imbang. Sebuah undian yang mengerikan, tambahnya. Senior Duze juga sangat kuat, kata Bai Meng mengkagum. Li Luo mengangguk. Meskipun dia tidak bergaul dengan baik setiap hari, penampilannya saat ini pantas mendapat pujian. Pada saat yang sama, di kontingen perguruan tinggi Sage Jurang Biru, Zhao Huyin, Zhong Nan, dan yang lainnya juga menyaksikan pertempuran dengan cermat. Du Zhonglian ini lebih sulit untuk dihadapi daripada yang aku kira, kata Zhao Huyin dengan sedikit penyesalan. Sayang sekali, aku pikir Yantai akan menang dengan selisih tipis. Petik 2. Du Zhonglian tidak setenar Jiang Qingge, tapi sekali lagi, dia masih tidak bisa diremehkan. Zhong Nan setuju dengan serius. Yah, masih. Tak satu pun dari ini di luar harapan kita masih memiliki peluang. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat Lu Chang, dan mengulurkan tangan untuk menepuk bahunya. Kita telah melakukan yang terbaik untuk membuka landasan pacu yang rata sekarang. Pergilah dan terbanglah. Lu Chang tersenyum lembut padanya. Jangan khawatir, Senior Zhao. Jika itu mencapai pertempuran terakhir,
Aku tidak akan mengecewakanmu. Pertempuran berkecamuk. Menjelang akhir, lukanya begitu mengerikan sehingga banyak yang menghindar atau menutup mata. Namun akhirnya pertempuran berakhir. Pedang Du Zehonglian menancap di perut Yan Tai pada saat yang sama dengan tongkat merahnya sendiri yang dihantam dengan retakan memuakkan di punggungnya dalam pukulan keras. Seteguk darah menyembur dari keduanya, lalu mereka jatuh ke tanah. Seperti yang diperkirakan, orang-orang bergegas ke medan perang untuk menarik mereka keluar. Tepuk tangan terdengar, gemuruh dan khusyuk. Keduanya pantas mendapat penghargaan atas perjuangan mereka. Pertempuran berlanjut. Tetap saja, perguruan tinggi Astral Sage telah melihat pertarungan terakhir dengan cukup optimis, tetapi dua pertarungan berikutnya membuat mereka benar-benar membeku dalam keheningan. Karena, kedua perwakilan Aula Bintang 3 kalah dalam pertarungan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a